nampak saya di depan nih. Nampak saya di depan. Saya pendek. Dari Sabah ke Kampung Besilang. Saya ulangi. Dari Sabah ke Kampung Besilang, tentu lewat Jalan Tanjung Pura. Mari sama kita mengucap salam sebagai tanda orang beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngimbangi protokol tadinya nih. Ya kan? Lagi? Kita sampai jam berapa nih? Bukannya siap selesai. Saya datang dari Stabat, walaupun hujan pagi tadi. Jawaban salam kita kurang begitu semangat, oleh karenanya aku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung tak ada yang kelas 1 kelas 3 tadi kata Pak Ustaz. Dari kelas 4 saja sampai aliannya udah begitu luar biasa. Memang harus begitu, harus kita keraskan suara salamnya kan. Nah, kita nggak bahas ajan hari ini ya. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahu azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Yayasan Pesantren Salafi Az-Zuhra, Ibu Dr. Anda Fatimah Ulfah. Maaf Ibu. Ketua Yayasan Pesantren Salafi Az-Zuhra, Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz wal asatidzah, para santri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini menurut kalender tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Tiada kusangka, tiada kuduga kok aku pula menjadi penceramahnya. Padahal begitu sampai tadi kita yang ada ustadz yang paling tampang yang di tengah nih. Jadi kalau tak salah saya dari Mesir, tidak ada kok mirip. Medan sekitar. Dari tidak ada yang dari luar negeri kemarin. Yang saya jumpa di pesantren Fatimiyah di PRN kalau NIPA. PRN kalau NIPA. Itu kira apa PRN? Tapi begitulah yang namanya langkah rezeki pertemuan maut, tidak ada manusia satupun yang tahu. Betul? Hari ini saya meringankan langkah. Yang kata saya masih bermateri ya, ini pengantar. Kalau orang lantar kan gitu, kalau pantun, leha-leha dulu kan gitu, pengantar. Tambah dengan kalau mau minang kan gitu sih. Saya terkesan tadi yang protokol dari siapa ya? Pembawa yang melaporkan tadi. Marilah kita bersyukur kepada Allah masih punya kaki, diringankan langkah. Saya bersyukur karena saya nggak punya kaki sebelah. Iya betul. Nanti
Tapi saya kan jalan saya pincang begini karena saya tidak punya kaki sebelah. Tahun 2000 saya kecelakaan, putus kaki saya, kemudian diamputasi lagi dan akhirnya saya pakai kaki palsu. Tapi mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad bukan cinta palsu. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, saya terkesan saya ditambahi dengan nama Muhammad. Muhammad Khairul Effendi. Bagus juga karena ini meringati Muhammad. Karena barang siapa yang di depannya ada nama Muhammad, maka itu yang duluan dipanggil nanti masuk. Bersyukurlah kalau ada nama kita Muhammad. Nama saya. Kalau boleh ditambah Muhammad Khair. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya tadi Pak Kepala, saya yang kedua nih. Dulu saya jalan-jalan dari kemarin. Cuma tidak seperti ini ya, zaman dulu. Ya. Berapa bisa lupa itu pasan. Tapi yang jelas saya ada kemarin, saya itu suka jalan-jalan. Karena apa? Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, malu bertanya, sesat menjawab. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan. Walaupun saya juga tidak bisa lama-lama ini, karena siap ini istri saya pula mau pakai mobil, mau ketemu pula dia bolak-balik ke sana. Ada acara reunian MTS Tanjung. Istri saya itu tamat dari MTS Tanjung. Dia dari reunian ini. Jadi nanti Pak Sarila saya juga nggak bisa lama-lama ya, maaf. Jadi dalam rangka itu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya yang di depan ini sayalah yang hebat. Kita semua adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentukmu, rupamu, cantikmu, gantengmu, tampanmu, pesekmu, tonggekmu, tapi Allah melihat hatimu. Maksudnya apa? Takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau saya tanya ini para santri, percaya enggak dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Dari mana kau percaya? Pernah lihat? Kau tahu? Ya, sering Ustaz menyampaikan. Di mana-mana disampaikan, dari mulai kita TK, SD, PAUD, SD, terus SMP, Tanamiyah, Gusto tadi, terus Olia, saya pikir Al-Aqla tadi, Al-Aqla itu berkabutas ya. Sampai di mana-mana, ibu-ibu, wirid Yasin, bapak-bapak. Berapa kali udah kita memperingati Isra dan Mi'raj? Berapa kali? Kita terhitung, udah banyak. Yang penting bagi kita jangan hanya sekedar seremonial. Apa seremonial? Sekedar peringatan-peringatan saja. Tapi harus mengambil hikmah yang ada dalam peringatan Isra dan Mi'raj tersebut. Saya tidak berpanjang kalam. Surahnya ada di surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1 yang dibacakan oleh Qori kita tadi. Percaya? Tapi di dalam sejarah ada yang tidak percaya. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Satu lagi ada di Indonesia, Abu Janda. Abu Janda. Ini direkam ya? Direkam ya? Aku karena direkam, kalau tak direkam, kalau ini dapat melempar. Jadi kita ini Ustaz. Luar biasa mendiskreditkan Islam. Luar biasa sekarang. Hati-hati. Makanya jangan dikasih yang begitu ya, Abu Lahab, Abu Janda, apalagi Abu dan Abu yang lain. Hati-hati. Pada zaman
zaman itu ketika Rasul Isra dan Mi'raj masih ada juga orang yang tak percaya. Kalau kita jelas lah. Kenapa kita percaya? Karena kita punya iman. Kalau logika, mana mungkin? Impossible. Gak mungkin Nabi Muhammad bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 7 sampai ke Rafat, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hanya waktu sekejap. Tapi coba lihat ayat itu, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Apa Nabi mau sendiri? Kalau sudah Allah habis kaji. Kan Allah yang maha suci dari segalanya yang tidak bisa disamakan dengan yang lain-lain. Bi'abdihi, hambanya. Kenapa tidak di Muhammadin? Itu kaji nanti dari sisi ilmu bahasa. Jadi pada zaman itu ada yang tidak percaya. Kalau tak percaya, coba tidak kupraktekkan. Siapa yang berani maju ke depan? Tidak satu orang yang berani maju ke depan. Maju. Ya. Boleh laki, boleh perempuan. Boleh anak-anak, boleh remaja, saudara mama. Ada yang berani coba ke depan? Masa santri tidak berani? Berat. Aku ke depan, makanya aku tak mau beri kursi. Ada yang berani ke depan? Masa kalah sama bercanda? Ayo. Wah, ini yang sholawat tadi ya. Siapa namanya? Siapa? Al-Hidayah sini. Orang yang mendapat petunjuk. Udah sholat duha tadi? Sama. Ini kamu tak sholat duha sendiri. Ya. Saya mau praktek orang yang tidak percaya itu. Mana mungkin Muhammad itu bisa berjalan malam dalam waktu sekejap, apalagi sampai naik ke langit? Kata si aku tadi, coba angkat kakimu sebelah. Coba angkat sebelah. Bisa diangkat kakinya? Bisa? Oke. Sekarang angkat dua-dua. Bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa lah orang kakinya. Jadi gimana Rasul? Muhammad kau ini bohong. Angkat kaki lu sebelah, oke. Dua-dua nggak bisa. Jadi macam mana kau bisa berjalan dalam waktu sekejap? Itulah kalau pakai otak itu kadang tidak rasional. Kalau di logika-logikakan, kalau Muhammad yang berjalan memang tidak mungkin, tapi yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hidayah itu dia mau. Kelas berapa? Kelas 1. Mau dia? Mau? Apa dia nyampe? Aduh. Expander katanya. Habis mobil baru. Siap mobil baru. Oke. Handphone. Bilang. Oh terserah. Yang biru merah-merah. Atau yang mau digesek-gesek? Terserah. Oh terserah, suka pula-pula kan? Pati murah lah. Ada kan? Lo kan harus ambil tas tadi. Baru mulai ya. Getal. Alhamdulillah. Karena kamu yang pertama, saya mau ngasih hadiah lagi, tapi tidak banyak ya, sekedar. Kalau di sini uang apa namanya? Ada uang minyak. Uang rokok batang. Uang rokok apa? Saya ke Indonesia. Oh, payah. Sedekah itu kalau sedekah tangan kanan jangan tahu tangan, tangan pamer.
Nyesel kok kan nggak ke depan lagi. Nyesel ya. Tadi tuh. Itu pasti. Ada lagi nih, simpan. Hari ini hari apa? Hari siapa yang berani ke depan? Berarti baru depan. Belum dikasih pertanyaan. Ada yang berani ke depan? Nanti aku. Masuk. Mana ismika? Isa. Coba Isa sebutkan dalam bahasa Arabnya hari Minggu sampai hari Sabtu. Bahasa Arab harus tahu. Salah orang. Kan diajarkan kan? Minggu yaumul ahad. Coba. Yang bisa aja. Hari Minggu disebut Gagal. hari kedua, Isnin. Tiga hari apa? Itu asalnya dari bahasa Arab apa? Al-Thulatha. Ya kan? Al-Thulatha. Baru yang keempat, Al-Arbi'ah. Namanya apa? Hari Rabu. Hari keempat, hari kelima. Bahasa Arabnya 5, Khamsun. Kamis. 6. Jumat, hari berkumpul. Ini hari As-Sabt. Bahasa Inggrisnya? Ada yang bisa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya 9, tapi tahunya yes no. Bahasa Arabnya 9. Nyebutkan hari pun nggak tahu. Tadi saya baru pulang ngajar Bapak Ibu sekalian. Saya ngajar di SMA persiapan. Kebetulan tadi materinya masalah warisan. Suruh menghitung bilangan penyebut aja nggak tahu dia. Bilangan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut yang bisa dibagi habis untuk membagi warisan. Banyak yang nggak tahu. Kalau misalkan jangan nggak tahu urusan warisan. 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6 itu harus bisa. Itu namanya fu'ulul muqaddarah. Ilmu itu sudah mulai hilang. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Ada yang tahu? Nggak ada. Udah. Itu aku satu. Terima kasih. Baik, saya mohon maaf Bapak Ibu. Begitulah ya. Habis. Atau ada yang mau tes saya? Kalau saya kasih serbannya di serban saya ini serban paling lama ini nggak ada model diskon kayak gini. Ya, itu perlu kita belajar lebih banyak. Sekarang tuh banyak orang gelarnya tak apa-apa, tapi banyak yang ada label. Maka kemarin ketika Pak Syariah bilang, "Lu pakai gelar nggak? Apa nggak nih Ustaz?" Tak usah, terlalu banyak kali gelar. Itu boleh ditaruh panjang dengan nama panjang, Khairul Effendi, SAG, SPDI, MM. Walaupun aku berhak, tapi tak perlu, karena itu dunia saja. Kita yang tak kuliah pun ini nanti dapat gelar semua. Apa gelarnya di depan? ALM, ALM atau ALMH. Pasti, maka jangan pasti, sesuatu yang pasti, gak bisa kita elakkan. Fi burujin musayyadah, walaupun kau berlindung di benteng yang kokoh, mati itu pasti akan mendatangimu. Jadi kau usah lantang lo punya gelar-gelar biasa aja, ya. Karena nanti gelarnya taruh di siapapun itu, ya. Mau apa katanya?
pangkatnya tinggi segala macam, ya pasti. Wisuda juga pakai toga itu, toganya apa? Ya kan kocok, ikatannya ada, ya kan? Nanti segala pengantar. Kembali kita berbicara kepada masalah Isra Mi'raj, ada saja yang tidak percaya. Zaman sekarang ada nggak orang yang nggak percaya? Nggak usah Isra Mi'raj sama Tuhan, nggak percaya ya. Tuhan apa? Menurut sejarah, menurut Said Al-Qudri, bahwa ketika Rasul berjalan pada malam itu ada suara yang memanggil dari sebelah kanan. Menurut sejarah, riwayat Ibnu Ishaq juga seperti itu. Muhammad, sini dulu sebentar Muhammad. Yang kita peringati ini, Muhammad tidak menoleh. Singkat cerita dari sebelah kiri juga ada yang manggil, Mat, kene. Bahasanya. Di sini banyak orang Melayu. Melayu, kalau bahasa di sini mana? Kesiko. Ciko. Ini kau suka tunggu. White nih. Intal dia, kalau bahasa Intal dia. Nabi Muhammad tidak menoleh. Juga ada perempuan dari belakang yang menggoda Rasul. Muhammad tidak sedikit pun menoleh. Ketika sampai, Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, dan ketika kita berjalan kok ada suara dari kanan? Apakah kamu menoleh ya Muhammad? Tidak. Alhamdulillah, kalau engkau menoleh maka umatmu akan menjadi umat Yahudi. Yang sebelah kiri, kalau tadi engkau menoleh ya Muhammad, maka umatmu menjadi umat Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a kau tidak ikut agamanya, kau tidak pindah agamanya, tapi apa yang ada dalam agama itu kita ikut-ikuti juga. Mana style kita? Oh style, gaya kita. Ini lumayan yang udah syar'i semua. Coba kalau kau ke Stabat, ya Allah. Sekarang ada peraturan Bapak Ibu. Di sekolah manbo dan non-muslim jadi guru. Guru umum. Bayangkan ini, kayaknya di Stabat ada hal yang sama. Peraturan pemerintah. Jangan-jangan masuk pesantren lagi. Sudah belajar kitab, Pak. Perempuan pula gurunya guru matematika. Enggak, Pak. Jadi Muhammad tidak menoleh. Kalau menoleh umatnya menjadi umat Yahudi atau Nasrani. Tak menoleh pun Rasul, enggak kita yang ikut-ikutan karena macam orang Yahudi. Bahkan kita lebih Yahudi dari Yahudi. Jadi kita model Yahudi yang terjaga tadi, tahu kan? Jangan buat terus, nggak jelas. Nggak perlu dia. Mau disamakan agama, agama itu semua sama, nggak bisa. Inna dina indallahil Islam. Agama tidak ada yang sama. Cuman keberadaannya diakui di Indonesia, nama agama itu sama perlakuannya, tapi dalam Islam agama tidak ada yang sama, beda. Ya, inna dina indallahil Islam itu harus kita camkan. Jangan disama-samakan agama kita. Lakum dinukum, agamamu. Yang dari belakang tadi apa? Yang dari belakang itu kata Jibril, kalau kau tadi menoleh maka umatmu akan digoda. Terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia wa kariyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, takut akan yang namanya mati. Hidup ini anak-anakku banyak godaan. Godaannya apa? Harta, tahta, wanita. 3 tak? Harta, tahta, harta, kaya kurang kaya lagi. Udah 1 mobil mau 2, udah 2 mau 3, udah 1 bini mau 4. Ya nggak apa-apa kalau Pak sanggup. Harta, tahta, wanita, kedudukan luar biasa sekarang ini, jual beli jabatan. Wah. Pesantren dan anak santri kalau diajarkan Ustaz laknatullahi rasyi wal murtasi, Allah melaknat orang yang menyogok dan yang di. Nanti kalau kau udah besar cita-cita menjadi apa? Polisi, tapi kau hati-hati kau pakai ilmu pesantren. Jangan mudah tergoda. Dunia ini ngeri. Maka
Maka kata Rasul dia itu macam gini, dekat. Diperumpamakan waktu Isra dan Mi'raj itu adalah seperti perempuan tua dan banyak godaannya, luar biasa godaannya. Maka kalau kamu tanggung, agama pun bisa kita tinggalkan, artinya kita ke belakang. Tak usah jauh, kalau kita mau sholat, cobalah kita mau sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mudah-mudahan. Kadang-kadang mau mengangkat takbir, ada nggak rasa gatal-gatal di pantat itu? Mau cakap, kadang-kadang mau buang angin. Betul apa betul? Tapi kalau kita begini kadang, ada nggak mau buang angin? Nggak ada. Kenapa? Itulah godaan namanya. Kalau menurut ustaz-ustaz dulu, namanya setan khinsab atau khansa. Makanya kalau kata tuan-tuan dulu, kalau kita mau sholat sebelum takbir itu, Rabbi inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi inni a'udzubika minasyaitonir waswasil khinzab, karena di belakangmu ada setan namanya khinzab yang menggantung, yang setiap saat menggoda dirimu. Coba katakan Allahu Akbar. Yang tak gatal pun kadang gatal, betul enggak? Sami Allahu liman hamidah. Ada jenggot-jenggot ini. Ada enggak? Itu kerjaan setan, kita digoda. Oleh sebab itu, mari kita berlindung dari segala godaan, termasuk setan. Setan itu, bapak dan ibu, anak-anakku, kalau dengar azan, dia lari terbirit-birit. Kalau dengar, makanya azan itu keras, pelan-pelan. Apa bahasa aja? Udah Udah aman. Kita edit cek. Setan itu lari terbirit-birit dengar azan yang dikumandangkan oleh anak santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi habis azan, dia datang lagi. Dia kan dimulai dari pantat mulai. Korek-koreknya yang tak gatal begini, gatal. Maka orang yang tak suka dengan azan itu, kata Ustaz Abdul Somad, itulah setan. Aku dulu Pak, heran aku. Dulu ada angin lebat, hujan lebat, angin kencang. Ayah kami dulu azan dia. Aku pun heran. Ngapain pula abah kami ini? Kok azan? Azan itu kan untuk manggil orang. Rupanya dengan azan itu, marah Allah itu, kira-kira kalau itu katakan marah Allah, bisa diredam. Itulah rupanya kekuatan azan. Bahkan menurut riwayat, barang siapa yang suka azan, nanti di akhirat dia tidak akan susah-susah, karena orang yang azan itu panjang lehernya. Ketika di padang mahsyar, maka orang yang azan ini tenang-tenang saja dia untuk menanti masuk ke dalam surga. Lehernya panjang begitu, tidak dia terdengar-dengar. Maka jadilah muadzin yang bagus. Paham bicara apa saya kan? Zaman sekarang mana pula? Ya kan? Kurang keraskan lagi, naikkan, ya kan? Ini yang naik minyak goreng. Gimana bu? Santri-santri kita nih makan minyak goreng, naik nggak mau makan? Enggak. Naik minyak goreng, ya kan? Yang bisa dipercikkan sedikit itu kulungnya aja. Kulungnya aja bisa diturunkan. Aturan minyak goreng yang turunkan. Oh betul. Ibu kalau ngurusin sekarang pakai BPJS, mau ngambil apa lagi? Minyak goreng pakai BPJS nggak? Ya, kita lanjut ya, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ini masih ada satu lagi, saya kan? Aku kalau cocok tas ini kasih kan aja. Ini apa isinya? Ini lain. Ya. Berjalan Rasul, ada dilihatnya orang yang mengetam padi, diketam padi diambil tumbuh lagi, ketam padi tumbuh lagi. Apa itu maknanya? Itulah orang yang suka berjihad, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah jangan pelit. Hidup ini jangan pelit. Kalau kamu tak sanggup bersedekah dengan materi, dengan kawanmu cukup bersenyum saja. Tabassaka fi akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu itu juga adalah sedekah. Ustaz, gimana aku mau sedekah? Mana duitku? Sedekah itu masih duit. Menasihati orang juga sedekah. Memberitahu yang baik kepada orang itu juga sedekah.
Jadi santri nggak malu, kau jangan merokok, nasihat itu juga sedekah. Cuma kata dalam Al-Quran itu kalau sedekah tahu tangan kanan, jangan tahu tangan. Apa maksudnya? Supaya sedekahmu ini lillahi, bukan sedekah yang ria, yang pamer, yang sombong. Ada yang perlu kita sombongkan dalam dunia ini. Nah, dia waktu tidak tahu juga yang tangan, betul kan? Oh, sangat teman-teman. Apa yang bilang tangan? Ada itu semua. Ada orang merasa dipintar karena dia lain-lain. Di atas langit masih ada lah. Sombong lagi. Nah, kemudian ada lagi orang yang pukul kepala. Begitu dipukul kepalanya hancur bagus lagi, pukul hancur bagus lagi. Itu tandanya orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau melaksanakan sholat. Nabi perintahkan kalau umur 7 tahun ada anak yang tidak mau sholat, dipukul. Mau kau dipukul? Gak mau? Nah, maka sholat kau. Dipukul pakai duit mau gak? Gak mau. 7 tahun, anak yang sudah berumur 7 tahun, kalau gak mau sholat, dipukul. Pukulnya bukan pakai rotan, ibu. Pakai pakai iming-iming gitu ya. Jangan kasih handphone, rusak nanti. Nah itu pun Android. Kalau Android hajat kita. Sekarang lebih pandai dia handphone daripada apa? Jika habis pulsa kita belikannya. Paket tadi. Jadi orang yang sholat, anak santri jangan ada yang tinggal sholat. Bainal abdi wal kufri wa huwa as-shalah. Beda antara orang kafir dengan yang muslim itu terletak pada sholatnya. Banyak enggak orang Islam yang enggak sholat? Ya. Kalau ada tadi 7 tahun dipukul dia enggak mau sholat. Kalau ada yang 40 tahun enggak mau sholat, kita apakan? Sholatkan. 7 tahun suruh pukul. Kalau ada yang 40 tahun? Sholatkan. Hah? Iya Pak? Dibunuh. Aku yang bilang ya. Sholatkan. Enggak mau sholat. Enggak mau sholat, kita sholatkan. Santri jangan nggak tahu lagi sholat jenazah ya. Baru nih Pak Syariah ada penyuluh kita yang dites. Musollinya pun tak tahu lihat dulu. Musolli ala hadal mayyit. Datang kata Ustaz, ketuamu itu yang nanya, kalau main laki-laki, anak laki-laki apa bagaimana lapas lihatnya? Oh, aku teringat kawan tuh. Anak santri harus tahu itu, baca Qurannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, qasahahnya harus bisa. Ya. Sekarang ini banyak orang yang nyeleneh. Kalau pandai hadis itu sudah semua salah kita nih, bid'ah hanya kita di bid'ah. Jadi dia sih bid'ah nggak boleh, semua bid'ah pakai bid'ah. Pakai masker pun bid'ah. Serabirat. Sholat tengok jarang-jarang ya dia. Jadi sini kita sholat jarang-jarang. Nggak usah jarang-jarang. Aku aja tuh di Jakarta. Saya kemarin ke Jakarta sholat di PT IKI perguruan tinggi Al-Quran. Jarang-jarang sholat berjamaah itu orang-orang Quran kok kayak gini lah. Karena dia di Jakarta, dia sih nggak perlu itu. Orang Mekah begitu kok Pak Kabe gitu Mekah sama sini lain. Kata Imam Sufuf aku. Sof itu rapat dan luruskan. Tapi tidak jarang-jarang kan takut. Pandemi sekarang sudah endemi, end sudah berakhir. Mana kan pulang maknya tadi kita habis ombak Omikron. Katanya datang Pakron. Di rumah itu banyak ada polikron besar kali apa? Aku Pak, berapa kali aku bolak-balik Jakarta musim itu ya Allah sampai kembang pempis hidung dulu. Untung hidung agak mancung sini. Agak kembang itu. Tenggorokan pulang pergi. Untung apa nggak bayar, dibayar sama siapa itu? Kenal Pak Yakul. Suruh dia foto sama dia. Foto sama Ustaz Somad. Jadi ada yang dipukul kepalanya. Balik lagi itu contoh orang yang tidak mau sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolat.
Ibu bangga nggak kita kalau ada anak yang sholat? Kita mati sholat, sudah habis sholat dia berdoa untuk awak, sudah tidak? Anak kita yang pesantren ini bukan mak ayah saja, guru-guru pun nanti kebagian. Mati kita udah bacakannya Al-Fatihah untuk kita, bacakannya Quran, niatkannya pahala untuk kita. Luar biasa jadi guru ini. Makanya aku sampai sekarang jadi guru kan, walaupun di sekolah umum, dia mengajar agama. Kemudian Rasul melihat ada daging masak, tapi dia punya daging busuk. Apa maksudnya itu? Ada istrinya yang sah, tapi dia mau istri orang lain. Dalam artian melakukan perzinahan, dan itu banyak sekali sekarang. Zina ya, bukan zina. Kalau zina bahasa Arab itu perhiasan. Kalau zina berarti melakukan sesuatu yang buruk, wasa'a sabila, fahisyatan, ya, zina. Banyak kan sekarang. Ada istilah MBA, tahu ibu MBA? Married by accident. Ya, mencoblos sebelum hari H, artinya hamil. Banyak sekarang nih anak-anak, hati-hati kau. Baru 5 ya, seberapa apa ini? Batang serangan. 7 orang memperkosa seorang anak gadis anak sekolah. 7 orang. Maghrib. Makanya betul kata orang-orang dulu, kalau udah maghrib janganlah berkeliaran. Tutup pintu, tutup jendela. Anak sekarang tidak. Kalau tak pulang pagi, tak hebat. Itu zaman nama yang dulu. Kalau kamu pulang pagi, tapi cuma pulang pagi kok. Salah. Hati sekarang ya perempuan, jangan gara-gara cinta kau gadaikan kesucianmu. Banyak juga yang murtad gara-gara pantat perasa. Makanya pun ibu kalau ada calon menantu datang, jangan tergoda dengan mie rebus. Tahu mie rebus? Dibawakannya mie rebus. Ibu kasih anak ibu melalak bahasa kampung dan jalan. Pulang-pulang udah masih sekolah hamil. Nggak bisa sekarang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 batas pernikahan itu umurnya 19 tahun. Harus ada izin orang tua. Kalau 21 baru. Kalau di bawah 19 mau nikah udah hamil, bagaimana paksa diisbatkan dulu. Itulah kerjaan pengadilan agama mereka tidak. Orang yang zina itu nanti akan tancapkan sesuatu yang tajam di kemaluannya karena melakukan perzinahan. Hukum anak zina kalau dia perempuan, walaupun itu ayah biologisnya, dia mau menikah nanti tak sah ayahnya itu sebagai wali. Betul? Ya, kan kalau nikah periksa dulu. Kalau anaknya laki-laki maka dia tidak bisa untuk menikahkan adik yang di bawah kewaliannya karena dia anak zina. Pak yang berzina kan sama ayahku, aku kok ikut juga. Itulah implikasinya dalam hukum. Warisan. Ayah zina kita kaya, punya mobil, punya rumah, punya tanah, meninggal, awak anaknya tapi hasil perzinahan tak dapat dalam ilmu waris. Begitu juga sebaliknya, kita misalnya anak zina punya harta dan segala macam, mati ayah zina itu nggak dapat, termasuk ayah yang kafir dan seterusnya. Pelajari itu hukum Islam. Maka ngeri kita. Dan itu sudah dilihat Nabi ketika beliau melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak santri yang saya hormati, Rasul berjalan, diciumnya bau wangian. Heran Rasul, tanyakan kepada Jibril, wangian apa itu? Itulah kuburan siapa? Siti Masyitah. Masyitah itu tukang sisir anak Fir'aun. Ketika dia menyisir anak Fir'aun, sisirnya jatuh, dia nanya sisir itu dalam riwayat itu ucapkannya Bismillah. Anak Fir'aun terkejut, ada punya Tuhan selain ayahku? Ada apa? Lapor dia sama ayahnya. Singkat cerita, Siti Masyitah dalam riwayat. Mix satu lagi. Dia rela berkorban
demi mempertahankan akidahnya. Kalau zaman sekarang, Bu, ada nggak kira-kira orang malahan merusak akidahnya demi membela? Kenapa? Otaknya udah otak duit aja, bubut dunia tadi, nggak peduli dia agamanya, tinggalkan agamanya demi kesenangan dunia. Tapi kalau Siti Masita dalam sejarah dia rela digoreng, direbus demi mempertahankan akidahnya. Ini yang perlu dipakai sampai wangi kuburannya. Itu Siti Masita. Setelah itu Rasul dihidangkan dua minuman. Ini minuman siapa ya? Ini minuman siapa? Ustaz. Ustaz. Dalam riwayat itu dua, ini satu. Satu lagi belum. Satunya berisi susu, satunya berisi arak. Disuruh pilih Nabi. Mana yang dipilih Nabi? Hah? Susu. Apa yang dipilih? Untuk komen susu. Kalau tadi kau memilih arak, maka umatmu akan semua tenggen. Kau tenggen? Mabuk. Nabi Muhammad tidak minum khamar pun, dia minum susu. Banyak enggak umat yang mabuk? Banyak. Di sana banyak kan yang narkoba. Sini ada terus. Ada sini. Nah, ada yang orang baik-baik. Tentang disiram, nah boleh. Disiram, mohon maaf, tidak boleh kan? Tidak. Hah? Ada tiba disiram nih. Nah, kalau tidak kali paling keluar orang tuh. Bukan orang silam, maksudnya orang sana dari Aceh. Ya kan? Mana boleh sini tiba? Narkoba, coba perhatikan. Kalau kalian ke penjara, ada yang pernah di penjara? Hah? Saya sering ke penjara dulu. Pengepura, di Paladang. Saya dapati ada anak yang habis 10 juz masuk penjara. Apa yang saya bilang? Itu tadi tergoda dengan dunia, fly. Nah, maka jangan coba-coba. Mudahnya narkoba itu tahu kan? Dari rokok. Lama-lama meningkat sampai seterusnya. Itu banyak terjadi. Tempat saya itu jangankan mak orang lain, mak ayahnya itu dicurinya barangnya. Baru kedapatan becak taruh di luar, di karinya becak itu diambilnya keretanya, tangkap. Bukan ada susah. Udah ada pula bininya, ada anaknya, ya Allah. Itulah kalau sudah merajalela narkoba. Hati-hati. Pesantren bagus, tapi hati-hati juga kalau di pesantren itu disusupi dengan orang-orang yang tidak senang dengan pesantren. Ngeri sekarang ya, maka jangan coba-coba. Laki-laki jangan merokok. Diri saya halalkan untuk merokok. Walaupun aku pernah jual rokok, jual. Itu bagi diri saya haram. Sama anak saya tuh saya bilang gitu. Anak saya 17 tahun. Jangan coba-coba saya bilang. Kalau kedapatan awas. Jadi Nabi, dia pun minum susu, umat masih banyak yang menyalah. Kenapa? Kurang keimanan. Maka perlu kita tanamkan keimanan dalam diri kita. Maka dalam pelajaran akidah, iman itu yang paling utama. Termasuklah mengimani peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati hari ini. Masa 1 jam aku cakap. Bapak Ibu anak-anak yang saya muliakan, itu satu termen tentang Isra dan Mi'raj. Saya nanti kalau perlu kita diskusi ya, saling ada tanya-tanya. Yang kedua, saya masuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang menurut kalender ini tanggal 2 Sya'ban. Berarti lebih kurang 28 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Tentunya berpuasa. Coba sampai berani ke depan. Lewati perempuan. Ayo. Ada? Bentar sedikit. Jadi kena ada tadi. Baju cair. Ya. Gak apa-apa.
masih ada di atas sebelah. Cair. Ayo, satu orang ke depan. Kok takut? Kalian kalau cuma nyanyi berani. Belum ngaji takut. Ayo ke depan. Ada. Ayo. Atau kejeput. Gitu deh. Ayo. Ini sebelum saya teruskan. Ya. Dari sini. Karena ada. Siapa namanya? Muhammad Dana. Galuh. Galuh itu bahasa apa? Dari mana? Riau, Pekanbaru. Sampai kemana Pekanbaru ya? Robi. Pekanbaru itu. Tadi sesudah sampan namanya Ramadan. Coba Galuh lagi. Galuh, coba sebutkan nama bulan-bulan dalam Islam itu dari Muharram sampai Indonesia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang kedua tadi apa? Syafar. Safar. Hati-hati juga kita bapak dan ibu ya. Anak-anak penyebut itu jangan salah, jangan safar. Kalau dia safar, kalau safar kan. Tidak boleh di pesta nih, ngapa bulan safar panas. Itu orang lain gitu. Kalau orang Jawa nggak boleh suro. Orang Jawa orang boleh pesta, nopo suro, Muharram itu suro. Takut semua sama. Jadi sod atau sod? Sod. Jangan salah, guru-guru jangan salah. Apa ini anak-anak sod? Short dalam bahasa Inggris pendek. Yang benar itu huruf sod. Ada pengolahannya. Ada namanya asmaul huruf dalam kajian ilmu tajwid. Bukan asmaul husna ya. Asmaul huruf. Kalau kamu ucapkan huruf itu gimana kau nuliskannya? Kalau ngajar dulu di pesantren, kalau dia nulis ketepukkan tangannya. Begitu ketepukkan bisa dia nulis. Sofar, sod, fa, ro. Oke ya. Jangan wangi kalau kata Nabi kan sunnah ketiknya wangi. Iya bu, saya gitu. Warna SMA tak bisa gitu. Kita catatkan pun air namanya. Bahasa Inggrisnya 9, tanya rumus present continuous tense nggak tahu ya. Bahasa Inggris 9, matematikanya 9, tanya rumus lingkaran nggak tahu ya. Gimana ya? Kalau anak pesantren itu pintar-pintar itu tajwidnya, sarafnya, tajwid, ya kan, sorofnya, kalau nggak saraf ya. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Bagi kita santri, guru-guru, mama, ayah mengulang-ulangi pelajaran tentang puasa. Apa maksudnya? Halal haramnya, makruh sunnahnya, itu kita ulang-ulang. Tadi dikatakan lancar kaji karena buka-buka mengenai hukum puasa. Buka-buka kembali. Apalagi yang kita lakukan? Ziarah. Apa maksud ziarah itu? Bisa kepada orang yang sudah mati maupun kepada orang yang masih hidup. Jadi jangan kalian anggap ziarah itu orang mati aja. Ziarah itu artinya berkunjung. Kalau dulu bapak dan ibu di Stampa, tempat saya, rumah saya itu pinggir jalan. Kalau orang Jawa itu asal mau puasa, naik orang Jawa ada istilah kunjung. Oh di sini ada. Bawa rantangan, saat isi ini. Yang rantangnya dibawa, isinya nggak ada. Itu adat yang perlu dilestarikan. Yang kunjung datang menyambut bulan suci. Sekarang ada lagi. Apa maksudnya? Saling maaf memaafkan. Kita terbalik, maafnya ketika lebaran. Harusnya maaf memaafkan itu sebelum memasuki bulan Ramadan. Datang kita ke tempat kakak kita kan, maafkan aku yo.
Ini kata orang kampung ada Tegal Rati. Tahu Tegal Rati? Kenapa kau nggak mau ke sana? Ngapain aku datang ke sana? Orang dia kok pangkat adiknya lah datang sama aku. Aku kan pangkat kakak, pangkat abang. Itu namanya orang tersakti. Dalam Islam mau siapa pun tak ada masalah. Yang penting mau datang, tidak. Nggak tentu, nggak mesti dia umurnya tua mau muda. Kalau dia sempat datang. Ini kita disuka yang semujon aja. Dengki, iri, hilangkan sifat-sifat itu. Jadilah orang yang pemaaf. Tapi cuman lo Ustaz, sakit kali hatiku. Kenapa kau nggak datang waktu di tempat ibu itu? Kenapa aku datang dia nggak ada tempat aku pesta? Amplop nggak ada. Datang ke dia, iri-irian. Padahal dia nggak tahu kalau ibu tuh tak datang, ibu tuh sakit, lakinya sakit, anaknya demam karena Omikron lagi. Cuman otak awak nih, suudurnya bukan tanggung, tak mau memaafkan. Kata Rasul, orang yang terbaik itu adalah orang yang memberi maaf kepada orang yang salah, meskipun dia tidak salah. Orang yang baik itu adalah orang yang meminta maaf kalau dia punya salah. Ini awak ini terlalu kali kesalahan. Tiada maaf bagi salah sosok orang. Mati awak pijakan orang. Tak usah sosok kali. Tak usah pintar ya. Sakit lagi. Sakitnya aku di mana? Kan ada orang itu kan. Semakin ini berantem, kau beranak juga. Iya. Aku tempat orang mengadu, aku di konseling orang apa yang berkelahi-kelahi KDRT. Saya penyuluh agama, karena orang datang. Kalau enggak urusan berantem laki bini, lakinya ninggalkan, perempuannya ninggalkan. Sekarang mana juga perempuan ninggalkan laki? Masalah warisan pun saya minta dulu. Masalah warisan, masalah KDRT, itu aja kasusnya. Masalah ekonomi. Kuncinya pada ada iman. Ada iman. Jadi kita dalam menyambut bulan Ramadan ini saling memaafkan, jangan ada dengki di antara kita, jangan ada dusta di antara. Mana contohnya Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf. Kita katanya memperingati Isra dan Mi'raj, contohlah macam Nabi. Ingat kalian perang Uhud? Tahu perang Uhud? Sampai meninggal paman Nabi namanya Hamzah. Ketika paman Nabi Hamzah itu meninggal, ada seorang perempuan waktu itu belum Islam namanya Hindun, mengoyak-ngoyak jantungnya Hamzah, memakan jantung Hamzah, dan Rasul lihat itu. Setelah beberapa hari berlalu, Nabi berkumpul dengan sahabat. Hindun ada di situ. Nabi memalingkan mukanya, tapi Nabi tetap memaafkan kesalahan orang yang pernah mengoyak-ngoyak jantung pamannya sendiri. Ada nggak dalam sejarah itu? Paman Nabi namanya Hamzah. Aku pernah ziarah ke paman Nabi itu. Kuburannya besar, tapi tak ada tandanya di Bukit Uhud. Besar sekali, panjang. Waktu masuk ke situ, wangi sekali. Kenapa wangi? Karena di sekitarnya banyak penjual minyak wangi. Kalau kita masuk ke Uhud itu, Gunung Uhud situ, pertama itu Hamzah. Kalau istri saya, wangi sekali, wangi namanya. Tukang minyak wangi, orang Arab Badui itu. Itulah Rasul. Kalau bicara Rasul nih bapak dan ibu, anak-anakku tak ada habisnya. Pernah dia dihidangkan Aisyah air, lalu diminum oleh Rasul. Diminum Rasul biasanya habis ini setengah. Aisyah heran, kenapa ya Rasul mau minum setengah? Biasa kok habis. Kali ini Aisyah istriku yang Humairah, aku ingin berbagi dengan dirimu. Nah kata Rasul, Rasul itu mesra orangnya, berbagi dengan. Oh kalau begitu lah, cobalah kata Aisyah. Diminum Aisyah. Begitu diminum Aisyah, ditumpahkan oleh Aisyah. Rupanya Aisyah salah masukkan, bukan juga tapi garam. Nabi marah. Tidak, kalau ayat kau apa? Emak kau masukkan garam, kasih minum sama ayah kau. Baru minum ayam, tercampak ini. Perang piring. Orang Padang dari piring, perang piring yang kelas. Nasib tak begitu. Ini luar biasa pemaafnya. Waktu dia ke Taif,
Itu sejarah dalam Maulid kan gitu kan. Walaupun ini serangkaian, apa yang kami lihat Rasul. Oh Taib dilempar orang, ada dia marah. Mana yang melempar aku tadi gitu. Malah dia tanya, bawa kan lagi buah-buahan karena sakit. Awak tidak, cobalah aku nanti pulang dari sini lempar orang. Awas boleh bawa stabak lempar kau. Nabi tak begitu. Nabi itu orangnya pemaaf. Pulang dia dari mana-mana, pulang tengah malam, diketoknya pintu. Aisyah tak terbangun karena terlelap tidur. Rasul bentangkan serbannya, dia tidur di depan pintu. Ketika pagi Aisyah buka pintu, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kau begini? Maafkan aku dari malam aku tertidur. Rasul marah. Kalau ayat kita Lepas Excel. Lepas Excel pintu. Kalau ayat kita ini pintu. Kalau bahasa sahabat putuskan kalau pintu. Hancur kali, sepak kali. Apa kau lama tidur aja kerja komen hati aja kok. Nanti Rasulullah orangnya pemaaf. Itulah kita anak-anakku jadilah orang yang pemaaf. Tapi berat, ikan teori. Ustaz kan nggak tahu tiada maaf bagimu. Kenapa sakit kali? Mati jangan lagi begitu. Ya mudah lah. Apalagi kita yang tua-tua nih. Saya udah umur 51 tahun. Umur saya 51 tahun kan? Bulan November nanti. Ya. Kok nggak sadar juga. Kadang-kadang saya apa dari itu banyak. Udahlah. Tapi kadang geram juga. Ada juga setan tadi kan. Orang kampung. Kami ayah pula. Ayah pula. Untuk cepat. Tidak boleh seperti itu. Kita makin tua makin sadar diri. Siapa kau? Dari mana kita ini dulu? Dari tiada. Lalu jadi ada. Sedang di mana? Hidup. Lalu nanti kita akan pulang. Pulang kemana? Balik ke asal kita. Apa yang kita bawa? Kesombongan kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang kita bawa. Kekayaan kita, ketampanan kita. Tidak, yang kita bawa itu adalah amalan selama kita hidup di dalam dunia. Jadi ziarah. Berikutnya apa lagi? Bersedekah. Atau orang menyapu kepala anak yatim bulan Muharram. Ada pula pertanyaan, Pak Ustaz, kalau kepala anak yatimnya botak, gimana apa yang sapu? Pertanyaan sama dengan gini, kalau kita udah tawaf, sa'i, habis sa'i itu kan ada tahallul, ya kan? Tahallul itu memotong rambut. Ustaz, kalau nggak ada rambutnya botaknya kan dipotong dari bulan. Ini kan gunting tuh saya bilang letak kaya di atas kepalanya. Ya, itu dalam menyambut bulan Ramadan ini, mari kita ulang-ulang. Macam nanti ada selawat kalau tarawih. Tarawih kita sih berapa nih Pak? 23. Hah? 23 sekali. Bikin 36. Imam Abu Hanifah 36. Ya kan? Mau 23, 36 Ustaz yang mau 3 dari bukan udah. Bahkan orang sekarang mau korting. Saya itu umur 3, sekarang mau korting berapa 11. Aturan sholat itu makin banyak makin. Nabi memang dalam riwayat 11, tapi 11-nya menjelang subuh, selesainya awal 11 karena kondak coklat siang. Itu dalam sekarang tidak cepat-cepat aja. Jadi diulang-ulangi pelajaran tentang masalah puasa. Nanti ada namanya tadarus. Ini anak-anak kita dipulang nih, Ustaz. Tahu. Hah? Ada PPKM, tak apa-apa. Tadarus saja. Tadarus kita nanti. Apa guna tadarus? Memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan kalau ada yang kita dengar salah. Santri menyimak, jangan menyomak kalau itu. Simak itu bahasa Arab kan, sami'on mendengar. Disimak dengar. Kau salah, kenapa kurang? Rohnya itu agak tebal sedikit, namanya tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan, mana disebut tidak pas. 6 harakat aja. Kalau panjang kali udah 9 itu. Kasih tahu. Oh ini salah. Baca surat Maryam. Banyak orang baca Kahaya Asok. Kahaya Asok. Gerak SPDISAG. Geraknya SAG. Bacanya Kahaya Asok. Mana mengaji itu? Oh ini. Kahaya Asok. Nah sekarang kau baca Yasin. Kenapa kau baca Yasin? Enggak kau baca Yasa.
Itu benar Pak Yasin. Kenapa Pak baca Yasin? Alif Lam Mim. Karena nggak ada pesantren. Orang pesantren yang tahu itu. Bukan orang mau kuning kita. Jadi imam. Semalam saya khotib. Saya menggantikan kepala seksi. Biasa saya kalau udah khotib jadi imam. Tapi baru semalam tuh. Udah, Pak, nanti Bapak mau saya jadi imam. Kenapa saya bilang? Karena saya cacat. Karena saya nggak bisa duduk tawaruk, nggak bisa duduk iftiras. Oh ya nggak apa-apa saya bilang. Tapi saya dengan mohon maaf bacaannya berselemah. Mohon maaf. Doanya pun yang harusnya jamak dibuatnya untuk dirinya sendiri. Allahumma inni a'udzubika. Untung nggak a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengarkan ya Allah. Dengarkan Bapak. Dengarkan. Itu. Padahal waktu khatib saya bilang, padahal nggak ada dalam materi saya. Bukan apa saya baca tadi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat bentukmu, tapi melihat kalau imam itu bacaannya. Tapi kalau memang ada qori pula bagus sempurna, itulah pula yang di depan. Macam di sini ada pula qori, ialah pula yang di depan. Kalau di belakang pula. Biarpun serba nyawa sampai ke tanah, kalau mengucapkan huruf roh itu nggak bisa, saja kita alhamdulillah. Dulu Bapak Ibu tahu ada ketua umum kita mantan Pak Haji Harmin Zainuddin namanya. Ayahnya Pak Jawa. Pak Jawa kurang silam juga emaknya. Ayah Pak Jawa itu Mui. Pak Haji Harmin Zainuddin ini kalau kemana-mana nggak pernah dia pakai warna warna putih, warna bersarung. Mulai paretnya pun dia selalu berbaju putih. Luar biasa. Kalau nengok itu sedap, kalau nengoknya teduh. Tapi kalau dia pas kami sholat jamaah, tak pernah dia jadi imam, walaupun dia kiai. Kenapa? Karena dia nggak bisa nyebut dia tetap disuruhnya nanti. Waktu itu saya masih remaja, belum lagi saya kecelakaan, depan. Kalau nanti ada imam yang berdiri agak begini sedikit pun dia, tapi normal itu dibetulkan ya. Itu almarhum Haji Harmin Zainuddin, ulama besar. Saya selalu mengikuti pengajiannya karena mimpi saya kalau di Balai Wanita mimpi saya ikut pengajiannya. Berkah orangnya nggak kayak ngaling-ngaling ya. Kalau katanya sudah haram itu nggak ada istilahnya gila-gila. Yang kayak orang sekarang ulama itu terbagi dua, ada ulama yang khair, ada yang ulama su'un. Tahu su'un? Ada yang cinta dunia tadi, meninggalkan agamanya demi untuk dunianya. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya muliakan, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sudah 1 jam 15 menit saya bicara. Mohon maaf karena tadi ada Pak Ustadz juga suaranya salah, saya juga suara salah. Karena terlalu banyak yang harus saya cakapkan. Kalau Bapak dan Ibu kurang puas sama anakku, nanti silakan dengarkan saya di 99,7 FM. Setiap hari Jumat pukul 9 sampai 10 di Radio Perkasa. Ya, ada kita di sana memberikan tausiah kepada orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan kita di 99,7 FM Radio Perkasa. Ya, tempatnya di mana itu? Di Perdamaian. Adik-adik boleh juga nanti mana tahu kepengen lihat entah ada misalnya apa pribadi atau ingin belajar bagaimana berdakwah di media, gitu ya, dakwah melalui media, silakan di sana. Datang dari studio dan selfie boleh. Tapi pas ada saya ya, kalau nanti Pak juga masuk ke situ. Boleh. Ya, kalau kita punya radio silakan bertanya kepada Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan yang bagus akan diberikan hadiah. Hadiah akan diberikan oleh pimpinan Radio Perkasa 99,7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya kepada kita semua. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Itu bukan disengaja tapi adalah kesalahan dari saya sendiri. Kalau tadi awalnya saya berpantun, maka akhirnya juga saya tutup dengan pantun. Boleh? Kalau ada jarum yang patah,
jangan disimpan dalam celana. Apa yang pula jam patah simpan dalam celana ya? Jangan tercucuk kau. Kalau ada jam yang patah jangan disimpan dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan agar tidak menjadi dosa. Tetak si batang tebu, tetak tebu lalu diangkat. Kalau ada salah tingkah dan laku, jari 10 mohon diangkat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ajma'in wa ikafatil anbiya'i wal